kelompok 2 akan menampilkan hasil pengamatan praktikum metamorfosis lalat buah dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, untuk mengamati dan mengetahui tahap-tahap metamorfosis pada lalat buah. Yang kedua, mencari informasi lama waktu serta siklus hidup pada lalat buah. Dan yang ketiga, membuat cerita singkat mengenai metamorfosis serangga. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, toples digunakan sebagai wadah untuk tempat hidup bagi lalat buah. Yang kedua yaitu kaos kaki digunakan sebagai penutup toples selama metamorfosis berlangsung. Lalu bahan yang digunakan yaitu buah pepaya sebagai penghasil makanan bagi lalat buah selama proses metamorfosis berlangsung. Jadi, prosedur kerja untuk metamorfosis lalat buah yang pertama, disiapkan alat bahan seperti toples, kaos kaki, dan buah pepaya. Yang kedua, dimasukkan buah pepaya ke dalam toples. Dimasukin ya, Bun. Yang ketiga, ditunggu sampai lalat buah hinggap pada buah pepaya yang ada di dalam toples. Yang keempat, ditutup toples dengan cepat menggunakan kaos kaki agar lalat terperangkap di dalam toples. Yang kelima, diamati metamorfosis lalat buah dari terbentuknya telur sampai menjadi lalat baru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fase telur. Fase telur lalat buah diletakkan pada permukaan makanan. Telur yang baru dikeluarkan berbentuk kecil bulat, panjang, dan berukuran lebih kurang 0,05 mm. Lalat buah betina dewasa menghasilkan telur sebanyak 50 hingga 75 butir telur per hari. Telur yang baru dikeluarkan berwarna putih. Pada ujung anteriornya terdapat 2 tangkai seperti tanduk. Nah, pada media biakan pepaya, fase telur berlangsung selama 1 hari. Fase larva muncul pada hari ketiga. Larva menetas dari telur lalat buah yang akan merusak daging buah sehingga menyebabkan buah menjadi busuk. Larva ini berwarna putih dan memiliki segmen pada bagian tubuhnya. Pada tahap larva mengalami 4 kali pergantian kulit atau disebut dengan instar. Setelah sekitar 4 hari, kemudian larva merayap ke dinding toples, berkontraksi, dan menjadi lebih berbentuk klips. Pada saat ini, metamorfosis memasuki tahap ketiga yaitu pupa. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai fase pupa. Setelah melalui tahap akhir menjadi larva, fase selanjutnya adalah menjadi pupa. Lalat akan mencari tempat berlindung untuk bertapa dan menjalani fase pupa. Tempat-tempat yang biasa dipilih oleh lalat adalah tempat gelap dan terhindar dari sinar matahari langsung. Tubuh larva yang tadinya lembek, perlahan pada fase ini akan menjadi keras dan berwarna coklat. Struktur tubuhnya pun berubah seperti kokon. Larva akan menjalani fase pupa selama kurang lebih yaitu 4 hari. Pada fase pupa inilah tubuh terus mengalami perkembangan dan perubahan bentuk. Pada hari keempat, pupa akan mulai terbentuk sayap, dan pada tahap terakhir pupa, ia akan membelah yang kemudian terbang menjadi lalat dewasa atau imago. Yang terakhir adalah fase imago. Pada hari ke-7, toples tempat media biakan pepaya menunjukkan fase eklosi atau imago keluar dari pupa. Semasa fase eklosi, lalat buah terlihat menyerupai bentuk lalat buah dewasa.
tetapi ukurannya lebih kecil dengan sayap belum terbentang. Meskipun warna tubuh masih bening dan pucat, tetapi secara morfologi, lalat buah ini sudah terbentuk dengan sempurna, yaitu memiliki bagian caput, torak, dan abdomen yang sudah jelas. Pada hari ke-9, lalat buah dewasa sudah mulai aktif dan jumlahnya semakin banyak. Bentuk tubuh sudah terbentuk dengan sempurna, tidak berwarna bening setelah baru keluar dari pupa. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lalat buah mengalami metamorfosis sempurna, di mana siklus hidup lalat buah terdiri dari 4 fase, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Pada percobaan ini menggunakan media pepaya. Pada fase telur, terlihat adanya telur lalat buah yang berbentuk oval. Fase telur berlangsung selama kurang lebih 1 hari. Selanjutnya, fase larva berlangsung sekitar di hari ke-3. Kemudian, fase pupa terjadi selama 4 hari dan terus berkembang hingga terbentuknya sayap. Fase terakhir adalah imago, yang membentuk lalat dewasa. Pada hari ke-7, warna tubuh masih pucat dan pada hari ke-9, lalat dewasa sudah mulai terbentuk sempurna.